Halo guys, kembali lagi nih bersama Mimin di channel Kaum Rebahan. Nah, kali ini Mimin mau menceritakan alur film yang berjudul Gakou Gurashi. Nah, film ini menceritakan 4 siswi yang harus bertahan hidup di sekolahnya untuk melawan para zombie. Kalian pasti penasaran toh gimana ceritanya? So langsung saja kita menuju ke ceritanya. Film diawali dengan penampakan sekolah yang berada di Jepang. Nah, di sini terlihat normal-normal saja guys. Setelah itu, kita diperkenalkan seorang siswi yang bernama Kurumi. Saat pelajaran olahraga, Kurumi ini tiba-tiba terjatuh dan terluka. Nurumi pun lalu dibawa ke UKS dan dia ditangani oleh seorang guru yang bernama Megumi. Di sini, Kurumi juga bertemu dengan Yuki, yaitu murid kesayangan Megumi. Setelah mengobati lukanya, akhirnya Kurumi ini pulang menggunakan sepedanya. Saat ingin berangkat pulang, Kurumi ini dihampiri oleh kakak kelasnya yang tampan dan berani bernama Katsuragi. Singkat cerita, mereka berdua pun pulang bareng dan di sini terlihat Kurumi ini menaruh perasaannya terhadap Katsuragi. Keesokan harinya, Kurumi ini berkonsultasi kepada kepada Megumi tentang perasaannya terhadap Katsuragi. Dan di sini Megumi menyarankan agar Kurumi ini segera menyatakan cintanya terhadap terhadap Katsuragi. Tiba-tiba datanglah seorang murid yang bernama Yuri yang memanggil Megumi untuk mengecek sayur-sayuran yang berada di atap sekolah. Nah, sedikit info nih buat kalian. Ternyata sekolah ini memiliki beberapa fasilitas yang cukup lengkap. Mulai dari ruangan musik, perpustakaan, perkebunan, ruangan musik lagi, perpustakaan lagi, perkebunan, ruangan musik lagi, dan lain-lain. Singkat cerita, saat pulang sekolah, Kurumi ini sedang melihat Matsuragi sedang memanggil-manggil namanya. Dikira mau nembak ya toh. Kurumi ini malah disuruh lari oleh Matsuragi. Usut punya usut, sekolahnya ini sedang diserang oleh virus-virus cinta. Virus-virus zombie. Sampai suatu momen, ada seorang siswi yang loncat indah dari atas gedung. Di sini, murid yang loncat tadi ternyata telah terinfeksi oleh virus zombie. Katsuragi pun lantas langsung membawa Kurumi untuk menjauh dari zombie tersebut. Salah terus lah Mimin ini. Saat sampai di sebuah tangga, Kurumi ini ber-COD dengan Sayaka yang merupakan sahabatnya. Sayaka ini ternyata sudah terinfeksi oleh virus zombie. Saat enak-enaknya sedang menggibah dengan Sayaka, Sayaka ini tiba-tiba menjadi zombie. Sayaka pun langsung menyerang Kurumi. Namun di sini Matsuragi langsung menyelamatkan Kurumi. Namun sayang seribu sayang, Matsuragi ini malah tergigit oleh Sayaka. Scene beralih kepada Megumi dan Yuri. Di sana mereka berdua terlihat masih selamat dan ditampakkan juga keadaan sekolah yang kacau balau. Gak hanya sekolah tersebut yang kacau balau, bahkan seluruh kota pun mengalami kekacauan yang sama. Nah, akhirnya Kurumi dan Katsuragi pun sampai di atap sekolah. Di sana mereka yang masih selamat terlihat panik karena teman-temannya telah menjadi zombie. Setelah itu mereka ini dikejar-kejar oleh para zombie. Mereka semua yang masih selamat ini pun akhirnya melarikan diri. Saat sampai di sebuah tangga, ternyata tangga itu telah dipenuhi oleh para zombie. Megumi dan Yuri pun lantas menutup pintu agar para zombie itu tidak dapat menangkap mereka. Tidak lama setelah itu, akhirnya Katsuragi pun berubah menjadi zombie. Dan di sini dengan sangat terpaksa, Kurumi pun harus memukul Katsuragi menggunakan scrub. Dipukulnya itu Katsuragi menggunakan scrub. Wetang. Beberapa hari pun terlewati dan di sini yang terlihat masih selamat hanyalah Megumi, Yuri, Yuki, dan Kurumi. Di sini Yuri dan murid lainnya pun terlihat putus asa. Namun Megumi mencoba menguatkan mereka. Setelah mendapatkan penguatan dari Megumi, mereka semua pun akhirnya memutuskan untuk bertahan hidup agar film ini nggak cepet selesai. Singkat cerita, mereka semua pun pergi ke UKS untuk mengambil beberapa obat-obatan. Di UKS ini, Yuki menemukan bonekanya dan mencoba untuk mengambilnya. Namun, saat mengambilnya, tiba-tiba ada tangan zombie yang juga ikut mengambilnya. Melihat Yuki ini sedang diserang oleh sebuah zombie, Megumi pun bertindak lalu menyerang zombie tersebut. Namun sayang seribu sayang, 10.000 sayang, 100.000 sayang, Megumi ini malah diserang oleh zombie lainnya. Megumi ini tergigit oleh zombie tersebut dan dia memutuskan untuk mengurung dirinya di UKS sebelum dia menjadi zombie dan menyuruh para murid lainnya untuk pergi meninggalkannya. Dan sebelum murid-muridnya meninggalkannya, Megumi ini mengatakan kepada mereka pesan-pesan terakhir. Setelah mengatakan pesan-pesan terakhir tersebut, Megumi pun akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan teman-teman lainnya. Setelah kejadian itu, beberapa hari kemudian terlihat sekolah ini sudah dipenuhi oleh para zombie. Di sini terlihat zombie-zombinya itu masih cantik-cantik loh. Mimin ini maulah jadi suaminya zombie-zombie itu. Sejak ditinggal oleh si Megumi, Yuki ini terlihat stres dan dia
mereka ini terus saja berhalu bahwa sekolahnya ini terlihat baik-baik saja. Padahal sekolahnya ini sedang dipenuhi oleh para zombie. Yuki ini juga membayangkan bahwa Megumi itu masih hidup. Jadi kalian kalau melihat film ini kalau Megumi masih hidup, itu hanyalah halusinasi dari si Yuki. Kurume dan Yuri pun perlahan-lahan sudah memahami situasi yang dialami oleh Yuki. Singkat cerita, diperlihatkan bahwa stok makanan mereka ini sudah mulai habis. Di sini, Kurume dan Yuri pun memutuskan untuk ke UKS. Cari apalah di UKS? Memutuskan untuk ke kantin lah. Setelah menyiapkan peralatan untuk keamanan mereka berdua pun bergegas untuk ke kantin untuk mencari makanan. Nah, mereka ini menuju ke kantin harus dengan cara mengendap-endap agar tidak ketahuan oleh para zombie. Tapi di sini mereka tetap saja bertemu dengan zombie. Namun, zombie tersebut tidak menyadari keberadaan mereka. Setelah merasa aman, masih ada zombie satu lagi yang menyadari keberadaan mereka. Mereka pun harus melawan zombie tersebut. Saat melawan satu onggok zombie ini, mereka ini juga mengundang perhatian para zombie yang lain. Namun, mereka ini berhasil mengalahkan para zombie tersebut. Singkat cerita, saat mereka berdua sampai di kantin, di sana nggak ada penjualnya lah. Padahal sedang rame-ramenya loh itu. Saat mencari makanan, di sana tiba-tiba Kurume ini dikagetkan dengan penyerangan seorang zombie. Namun setelah dilihat, diraba dan diterawang, ternyata zombie tersebut bukanlah seorang zombie, namun seorang murid lainnya yang masih belum terinfeksi virus zombie. Dia bernama Miki. Miki ini pun akhirnya diajak bergabung ke dalam kelompok mereka. Keesokan harinya, Miki ini diajak oleh si Yuki berkeliling sekolah untuk memperkenalkan fasilitas yang ada di sekolahnya. Di sini, Miki pun akhirnya perlahan-lahan mulai menyadari bahwa Yuki ini adalah orang yang aneh. Karena Yuki ini suka ngomong-ngomong sendiri. Setelah selesai berkeliling bersama Yuki, Miki pun menghampiri Kurume dan Yuri. Miki bertanya mengapa Yuki ini bertindak sangat aneh. Di sini Kurume menjelaskan bahwa Yuki ini sedang stres dan kejadian ini tidak pernah benar-benar ada di dalam hidupnya. Dan Yuri juga menambahkan bahwa penglihatan Yuki ini, siswa lainnya dan guru lainnya masih terlihat hidup. Yuri pun meminta Miki untuk memaklumi tindakan Yuki. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Miki ini berusaha untuk keluar dari sekolah ini sendirian. Namun hal itu diketahui oleh Kurume. Kurume pun mencegah tindakan dari si Miki. Dan Miki ini juga dibawa oleh si Kurume untuk menghadap si Yuri. Namun, Miki menjawab kalau menunggu di sini sama saja menunggu kematian. Namun di sini, Yuri berkata agar menunggu bala bantuan. Tapi, Miki ini dableknya bukan main. Ia berkata kalau besok ia akan mencoba keluar dari sekolah ini. Keesokan harinya, Kurume dan Yuri ini terkejut mendengar siaran dari sekolahnya. Siaran tersebut tak lain dan tak bukan berasal dari Miki. Hal ini dilakukan Miki untuk memancing perhatian para zombie. Di saat Miki ingin melarikan diri, tiba-tiba Yuki ini menahannya. Di sisi lain, Kurume dan Yuri ini mematikan sirine tersebut. Setelah sirine siaran itu mati, para zombie pun teralihkan perhatiannya kepada Miki dan Yuki. Mereka berdua pun menaiki mobil untuk menahan serangan para zombie. Melihat kedua bestinya diserang para zombie, Kurume ini memancing perhatian para zombie. Singkat cerita, Miki, Yuki, dan Kurume berhasil melarikan diri dari para zombie. Setelah kejadian itu, Miki ini berterima kasih kepada Yuki karena dia telah menyelamatkan dirinya. Beberapa hari kemudian, mereka ini kehabisan stok makanan lagi. Guys, rakus sekali lah kalian ini. Oleh karena sebab itu, Kurume ini berinisiatif untuk ke ruangan makanan lagi. Ia ini ingin mengajak Miki karena menurutnya Miki ini bisa menghadapi para zombie. Singkat cerita, perbaku hantaman antara Miki dan Kurume melawan para zombie akhirnya terjadi. Setelah berhasil mengalahkan para zombie, akhirnya mereka berdua ini disusul dengan si Yuri. Akhirnya sampai di ruangan penyimpanan makanan. Saat ingin bergegas mengumpulkan makanan, tiba-tiba si Yuri ini dikagetkan dengan kemunculan seorang zombie. Beruntungnya di sana ada Kurume yang bisa menyelamatkan Yuri. Namun tidak beruntungnya, zombie tersebut ternyata adalah Katsuragi lah, orang yang disukai oleh Kurume. Akhirnya Kurume pun tidak tega untuk memukul Katsuragi. Namun di sini Yuri berhasil mengalahkan zombie tersebut. Setelah kejadian itu, Kurume ini menjadi galau. Ia ini menyesal saat Katsuragi belum menjadi zombie. Dia belum sempat untuk menyatakan cintanya. Di sini, Yuri mencoba untuk menenangkan Kurume. Keesokan harinya, mereka semua ini terlihat memperkuat pertahanannya. Dan Miki juga sudah terlihat mulai akrab dengan murid lainnya. Di pagi hari, Yuki ini mengajak murid lainnya untuk mengadakan festival budaya. Nah, mereka semua ini setuju nih dengan ide si Yuki. Mereka pun mulai mendekor ruangannya untuk mengadakan festival budaya. Setelah pendekoran selesai, mereka ini mulai melakukan festival kebudayaan, yaitu ramalan keberuntungan. Saat melakukan ramalan,
bel sekolah pun berbunyi yang menandakan pulang sekolah. Mana ada lah. Alarm sekolah pun berbunyi yang menandakan sedang terjadinya kebakaran. Di sana, mereka semua pun keluar untuk mengecek apa yang terjadi. Saat mengecek dan mencari-cari apa yang sedang terjadi, tiba-tiba mereka semua ini dikejutkan dengan zombie yang berapi-api. Maksud saya, zombie yang terbakar. Karena zombie yang berapi-api itu membuat perhatian zombie lainnya tertuju kepada tempat tersebut. Karena kepanikan yang terjadi, mereka pun akhirnya melarikan diri dan terpencar. Yuri dan Miki ini mencoba memasuki sebuah kelas dan mengganjal pintunya menggunakan meja dan kursi. Namun hal itu tidak bertahan lama. Karena banyaknya zombie, pintu itu pun akhirnya bisa didorbak. Kok dorbak sih? Didrobak lah. Kok drobak sih? Didobrak. Scene lain memperlihatkan Kurume ini sedang berlari ke atap. Sesampainya di atas atap ini, Kurume ini malah terjebak dan terpojok. Nah, di saat genting seperti ini, Kurume terlihat putus asa dan dia mulai menghalu bahwa Katsuragi ini berada di sampingnya. Lalu Kurume ini menyatakan cintanya terhadap Katsuragi. Dan ternyata Katsuragi ini juga memiliki perasaan yang sama. Mendengar pernyataannya dari Katsuragi ini, walaupun hanya halu, membuat Kurume ini menjadi semangat. Dia pun termotivasi untuk melarikan diri dan menyelamatkan teman-teman. Ia pun menemukan Miki dan Yuri yang sedang terjebak dan terbocok oleh dua zombie. Kurume yang baru saja mendapatkan semangat baru, ia pun lantas melawan dua zombie tersebut. Setelah berhasil mengalahkan dua zombie tersebut, mereka bertiga pun akhirnya memutuskan untuk mencari si Yuki. Shin pun beralih ke si Yuki yang baru saja tersadar dari pingsannya. Di sini, Yuki membayangkan Megumi yang menyuruhnya untuk mengikutinya. Saat mengikuti bayang-bayang Megumi, Yuki ini menemukan telinga bonekanya yang membuatnya teringat dengan masa lalu. Ia pun mengingat kejadian di saat Megumi ini diserang oleh zombie. Setelah itu, terlihat zombie Megumi ini berada di satu ruangan bersama si Yuki. Di sisi lain, Bak, seorang pahlawan, Kurume dan teman-temannya ini telah berhasil mengalahkan para zombie dan bergegas untuk mencari Yuki. Singkat cerita, mereka pun akhirnya berhasil menemukan Yuki. Dan di sini, Kurume terkejut melihat zombie Megumi ini. Karena Megumi ini sewaktu masih belum menjadi zombie, ia mengikat dirinya agar tidak melukai orang lain. Dan di sini, Kurume berinisiatif untuk segera membunuh Megumi agar Megumi ini tidak dikuasai lagi oleh virus zombie. Setelah hal yang menyedihkan itu, Kurume mengajak yang lain untuk mengadakan pesta kelulusan. Ia berpikir setelah kelulusan ini, mereka semua bisa meninggalkan sekolah. Yang lainnya pun setuju dengan ide dari Kurume. Keesokan harinya pun, mereka mengadakan pesta kelulusan. Di sana, mereka berterima kasih kepada sekolah dan para guru. Mereka pun juga menyanyikan lagu kelulusan. Setelah selesai acara, mereka semua pun bersiap-siap untuk meninggalkan sekolah tersebut. Mereka ini meninggalkan sekolah tersebut menggunakan mobil Megumi. Setelah keluar dari sekolah, terlihat bahwa seluruh kota ini sudah terinfeksi virus zombie dan terlihat tidak ada yang selamat. Dan misi terakhir mereka adalah mencari orang yang masih selamat dan cerita pun selesai. Nah, itu tadi guys, alur cerita dari film Gakkou Gurashi. Gimana ceritanya? Seru toh? Ya seru lah. Nah, kalian juga bisa nih rekomendasiin Mimin untuk menceritakan film-film lainnya. Komen di bawah ya, dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Nantikan video-video Mimin yang selanjutnya ya. Dan sampai jumpa.